Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tayang Helgitia, mahasiswa kelas A angkatan mahasiswa Ekonomi Islam kelas A angkatan 2018. NIM B10611811036. Kali ini saya akan sedikit menceritakan mengenai dinasti Bani Abbasiyah. Jadi, dimulai dengan awal berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Berdasarkan Syalabi 1997. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad yang berasal dari dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Bani Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu dan pergantian dari struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Selanjutnya, sistem pemerintahan politik dan bentuk negara. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada zaman pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat, sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah Sultan Tuhan di atas buminya." Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain, yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Selanjutnya, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan pada dinasti Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri yang jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi dua, wizaratan fis dan wizaratut tafwis atau parlemen kabinet. Selanjutnya, berdasarkan perubahan tersebut, para sejawat membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode pertama, yaitu pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Periode yang kedua dari 232 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama Turki, yang kedua golongan kaum Bani Buwayh, dan golongan Bani Saljuk. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah.
Selanjutnya periode yang ketiga yaitu tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Selanjutnya adalah perkembangan intelektual pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemajuan intelektual pada waktu itu setidaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan ilmu sastra. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemah-terjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Faktor yang kedua adalah gerakan terjemah. Pada masa daulah ini, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh kegiatan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dari kegiatan perkembangan pembelajaran ini muncullah tokoh-tokoh Islam sebagai tokoh ilmu pengetahuan, antara lain ada Al-Farabi, Ibnu Bajjah pada bidang filsafat. Pada bidang kedokteran ada Jabir Ibnu Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra dan Ar-Razi. Tabib bin Qurra Ar-Razi. Yang ketiga, bidang matematika, Umar Al-Faruqan dan Al-Hawarizmi. Pada bidang astronomi, Al-Farizi, Al-Batani, Abdul Watak, Al-Fargoni, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, perkembangan peradaban di bidang fisik. Perkembangan peradaban pada masa Bani Abbasiyah ini sangat maju karena upaya-upaya yang dilakukan oleh khalifah di bidang fisik ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan, yaitu ada Khutab, Majelis Muhadaroh, Darul Hikmah. Dan Khutab yaitu tempat belajar dalam tingkat pendidikan rendah dan menengah, sedangkan Majelis Muhadaroh yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga, Darul Hikmah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat dan ruangan belajar. Selanjutnya didirikan juga madrasah, sekolah dalam bentuk sampai sekarang dengan nama madrasah. Selanjutnya masjid, berbagai macam masjid. Nah, selanjutnya pada bidang kehidupan perekonomian Daulah Bani Abbasiyah. Keberhasilan kehidupan ekonomi maka berhasil pula dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Pada bidang perdagangan ini membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati para kafilah pedagang, membangun armada dagang, dan membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Selain tiga hal tersebut juga terdapat peninggalan yang memperlihatkan kemajuan Bani Abbasiyah, yaitu bangunan-bangunan Khutab, masjid, Darul Hikmah, madrasah, dan perpustakaan tadi yang merupakan peninggalan dari Bani Abbasiyah yang membuktikan bahwa Bani Abbasiyah itu merupakan suatu dinasti atau kerajaan yang maju. Istana-istana yang juga lumayan banyak di berbagai negara yang dikuasai. Selanjutnya, strategi kebudayaan dan rasionalitas. Dalam negara Islam di masa Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Dalam unsur bangsa terjadi pula dalam unsur kebudayaan. Dalam masa sekarang ini berkembang 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio, yaitu kebudayaan Persia, kebudayaan Yunani, kebudayaan Hindi, dan kebudayaan Arab, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari ini adalah daulah
Jadi dapat kita simpulkan dari sedikit cerita pendek dari saya adalah Daulah Abbasiyah merupakan lanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan dari Abbas, yaitu paman Nabi. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Kekuasaannya berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di dalam Daulah Bani Abbasiyah terdapat ciri-ciri yang menonjol dan terdapat di zaman Bani Umayyah, antara lain dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad. Pemerintah Bani Abbasiyah menjadi jauh dari penghuni Arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Jadi pada Bani Abbasiyah ini lebih ke timur atau lebih ke Yunani dan Persia seperti itu. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas, sedangkan pada masa Bani Umayyah itu belum ada tentara yang khusus dan profesional, hanya prajurit, belum ada pembagiannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat mengerti dan semoga bermanfaat.